Halo kawan, selamat datang di Kyoto Hamzah Channel. Kali ini kita memasuki episode ke kemarin 4 ya, sekarang episode kelima. Dan tema yang kali ini kita bahas adalah bentuk-bentuk puisi. Nah, ini salah satu sambungan dari episode ketiga, di mana kita membahas yang kemarin kita membahas tentang definisi puisi. Kini kita membahas bentuk dari puisi itu sendiri. Nah, perlu kawan ketahui bahwasanya puisi memiliki banyak sekali definisi dan juga jenisnya. Puisi didefinisikan secara fisik maupun secara batinnya. Jadi hampir sama seperti manusia, ada fisik, ada ruhnya. Nah, di puisi sendiri ada semacam ciri khas yang tidak dimiliki oleh karya sastra lainnya, di mana puisi memiliki nada dan juga irama yang sangat khas. Kalau kita lihat puisi lama memiliki pakem tersendiri, di mana setiap akhiran pasti memiliki nadanya tersendiri, bisa ABAB, AAA, atau AABB, ataupun bisa lebih daripada itu. Dan ada ketentuan sendiri, di mana ada 4 baris, ada 6 baris, 8 baris, serta setiap kata punya makna tersendiri, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Jadi penasaran? Nah, saya akan membahas beberapa struktur puisi, baik secara fisik maupun batin. Nah, untuk puisi bersifat fisiknya atau yang terlihat di mata, puisi memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ciri khas yang menjadi trademarknya si puisi itu sendiri. Yang pertama, puisi memiliki tipografi yang khas, yaitu wajah yang sangat jelas. Jika prosa maupun cerpen ataupun novel itu sangat panjang dan juga ada aturan tidak tertulisnya, di mana harus ada pembuka, konflik, terus akhir. Sedangkan puisi bisa langsung to the point, bisa juga berpisah-pisah, dan dia sangat singkat sekali. Kemudian yang kedua, puisi memiliki diksi atau pemilihan kata yang berbeda dengan karya yang lainnya. Diksi di sini adalah pemilihan kata yang maksudnya ini, tapi bisa mewakili yang lain. Bisa satu kata mewakili 1000 makna. Anggap saja kita menulis tentang sayap. Mungkin kalau di cerpen sayap ya sayap, tapi di puisi sayap itu memiliki banyak definisi. Bisa berupa kebebasan, sebuah harapan, ataupun cita-cita. Sama juga dengan aku ingin jadi angin. Angin memiliki semacam makna hampir sama seperti sayap, itu kebebasan dan juga berkelana, tidak terikat dan juga tidak terlihat. Kemudian imajinasi atau imaji, penggambaran tentang tulisan dan juga apa yang ditangkap oleh pembaca maupun si pembaca. Dan ini yang istilahnya menjadi nilai tersendiri. Imaji yang dibacakan oleh si penulis akan tidak sama dengan yang didengarkan, karena puisi tersebut pada dasarnya memiliki makna yang multitafsir, bisa dipahami berbeda antara si penulis dengan
si pendengar. Yang keempat yaitu kalimat konkret. Kalimat konkret itu hampir sama seperti imaji. Bedanya, jika imaji kita bacanya tentang apa ya? Kalau imaji bisa dibayangkan di dalam benak, sedangkan konkret bisa lebih realistis. Kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa inilah yang berbeda. Baik puisi gaya baru maupun puisi gaya lama memiliki ciri khas yang berbeda. Puisi gaya baru cenderung lebih bebas, lepas dari pakem, dan juga lebih variatif dibandingkan puisi lama yang mungkin monoton tetapi lebih mudah untuk dipelajari dan juga dipahami. Dan yang terakhir adalah irama atau rima. Nah, ini yang menjadi ciri khas puisi lama khususnya, di mana setiap akhiran ataupun awalan bisa sama ataupun berurutan. 6 tersebut merupakan ciri khas dari bentuk fisik puisi. Lalu bagaimana dengan bentuk batinnya? Nah, kalau bentuk batin dari puisi setidaknya ada 4 hal yang perlu kita ketahui, yakni yang pertama, puisi harus memiliki tujuan, atau bisa kita artikan temanya apa. Kalau kita membahas tentang alam, kita bisa membahasnya mewakili kata-kata maupun penggambaran yang terlintas dari tulisan kita. Tema itu begitu penting karena jiwa dari puisi adalah tema. Kemudian rasa. Nah, bagaimana untuk menentukan tema? Kita harus bisa merasakan bagaimana rasanya kalau kita menjadi angin, bagaimana rasanya bila kita menjadi air, bagaimana rasanya kalau kita menjadi orang-orang yang ada di jalan. Karena puisi adalah merasakan lingkungan maupun kejadian yang kita hayati. Yang ketiga adalah nada. Nada begitu penting karena puisi adalah cikal bakal dari semua ilmu. Bila kita bahas di episode yang kemarin, puisi yang dirupakan dengan lagu akan menjadi musik, puisi yang dirupakan dengan bentuk akan menjadi karya rupa, puisi yang dijadikan arsitektur akan menjadi infrastruktur. Jadi nada menjadi salah satu ciri khas. Ada yang membacanya halus tapi jelas, ada juga yang menggebu-gebu. Mana yang cocok? Itu tergantung si penulisnya, karena setiap penulis memiliki ciri khasnya tersendiri. Ada yang suka yang menggebu-gebu maupun yang halus. Dan yang terakhir adalah pesan. Pesan di sini adalah apa yang hendak kita sampaikan. Meskipun temanya sama, pesan itu bisa berbeda. Tema tentang alam, pesannya bisa berbeda. Yang satu bisa tentang merawat alam, mungkin pesannya yang satunya lagi, puisi satunya lagi tentang sosial budaya maupun pembangunan yang tidak merata. Karena tema mungkin bisa sama, tapi pesan setiap orang, tiap penulis pasti berbeda-beda. Nah, antara bentuk fisik dan batin kita pelajari, ada satu hal lagi, yakni ciri khas penulis puisi dalam membacakan karyanya. Nah, ada istilah
puisi kamar dan puisi mimbar. Itu bedanya apa puisi kamar dengan puisi mimbar? Puisi kamar cenderung dibacakan dalam hati, hanya untuk dirinya sendiri, tapi pesannya begitu kuat dan juga penuh dengan kata-kata kiasan, di mana kita harus berpikir 2 atau 3 atau lebih untuk memahami makna yang ada di dalam puisi. Sedangkan puisi mimbar kita tahu mimbar itu disampaikan di muka umum, di orang yang banyak, dan juga disampaikan dengan sejelas-jelas mungkin dan dapat sampai pesannya ke audiens kita. Nah, ada yang dibacakan dengan menggelora dan juga ada yang dibacakan lempeng-lempeng saja tapi begitu mengena. Itulah puisi mimbar. Dan untuk contoh-contoh puisi mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada salah. Mungkin jika kawan punya pendapat lain, saran ataupun kritik, boleh kawan tulis di kolom komentar, karena komentar kawan, kritik kawan, saran kawan sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Saya Gita Hamzah, pamit. Terima kasih.